وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'bud wa iyyahu nasta'in. Nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda nabiyina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala sairi ummatihi alladzina yattabi'una huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, tak henti kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan keimanan kepada kita, mengkaruniakan istiqamah di atas din dan fitrah yang lurus ini. Mudah-mudahan amanah Allah untuk menjalankan kehidupan kita di atas tauhid, di atas fitrah, senantiasa dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya secara zahir ataupun secara batin. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, pada kajian duha pagi hari ini saya akan menyampaikan lanjutan kajian kita mengenai beberapa istilah atau nama-nama yang digunakan oleh para ulama sebagai sebutan lain bagi akidah. Yang pertama adalah dikenal sebagai ilmu tauhid atau tauhid. Jadi kalau saya menyatakan ini akidah saya, sama saya mengatakan ini adalah tauhid saya. Nah, secara bahasa, istilah tauhid ini berasal dari kata dasar wahada yuwahhidu tauhidan. Yang maknanya kalau tidak salah ada dua itu. Yang pertama adalah ja'alahu wahidan, menjadikannya satu. Nah, yang kedua nasabal wahdaniyah ilaihi, menisbatkan sifat yang satu kepadanya. Nah, dari kedua makna dasar ini, sahabat sekalian, saya lebih condong kepada makna yang kedua, bahwa secara etimologi atau bahasa yang dimaksud dengan tauhid itu menisbatkan sifat yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini sifat yang satu itu bagi Allah. Jadi bukan menjadikannya satu. Mengapa? Secara hakiki Allah Subhanahu wa taala zatnya satu. Tidak perlu orang kemudian bersibuk-sibuk melakukan suatu upaya untuk menyatakan bahwa Allah itu satu atau menjadikan Allah itu satu. Tidak perlu. Mengapa? Karena memang sifat dasarnya itu satu. Sehingga secara prinsip apa yang disebut dengan tauhid itu dapat kita maknai sebagai menisbatkan sifat yang satu dan meyakini sifat yang satu itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam konteks perbuatan hati, amalul qalbi, tauhid dimaknai sebagai suatu keyakinan bahwa sesuatu itu satu, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menisbatkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam aspek uluhiyah, hak Allah yang maha satu, satunya untuk diibadahi.
di mana kita semua di alam semesta ini ya, mengorientasi penghambaan diri kita dan ubudiyah kita kepada zat yang satu itu, uluhiyah. Juga menisbatkan sifat ahad itu pada rububiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, ya, melindungi, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ya, apapun yang terkait dengan segala ciptaannya. Termasuk juga dalam konteks ini adalah meyakini al-ahad di dalam aspek asma dan sifatnya, sehingga tidak ada sesuatu apapun dan siapapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat sekalian, Syekh Abdullah Al-Ghunaiman mendefinisikan tauhid sebagai keyakinan mengenai keesaan Allah dalam penghambaan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencakup puncak kecintaan disertai dengan segala ketundukan, patuh dan pasrah hanya kepada perintah-perintahnya. Nah, ini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, ya. Ini di dalam kitab beliau Syarah Kitabut Tauhid min Sahih Al-Bukhari. Nah, ketika tauhid ini menjadi suatu disiplin ilmu yang dikaji, kita dapatkan para ulama kita memberikan batasan pengertian. Al-ilmu alladhi yuqtadaru bihi ala isbatil aqaidid diniyah bil adillatil yaqiniyah. Ilmu yang dengannya kita dapat menetapkan akidah-akidah agama kita Islam ini dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, dalam konteks ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, dalil yang meyakinkan itu tidak harus kemudian mutawatir, tapi bisa saja dalil-dalil yang kita gunakan dalam persoalan akidah ini adalah hadis-hadis ahad, namun tentu memiliki validitas dan kesahihan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga terjadi di situ apakah persoalan akidah ini harus mutawatir begitu? Ya, kesimpulan yang saya pribadi yakini adalah tidak harus mutawatir, namun hadis ahad pun juga dapat digunakan sebagai pijakan. Nanti pada bagian lain kita akan jelaskan secara lebih detail lagi. Nah, lalu apa perbedaan antara terminologi akidah dan tauhid? Di sini saya mencatat ya di dalam tulisan yang saya buat ya. Memang antara akidah dan tauhid itu adalah dua hal yang sama-sama menetapkan kebenaran dengan dalil. Ya. Ini tauhid ataupun akidah ya, dua hal yang kita dapatkan di dalam agama kita menetapkan kebenaran-kebenaran ini dengan menggunakan dalil ya. Tentu terutama adalah dalil yang bersifat nakli yang kita dapatkan di dalam kitab Allah Al-Quranul Karim dan apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, dari sisi pembahasan yang dikaji di dalam akidah itu jauh lebih luas ya. Berbeda dengan tauhid yang lebih spesifik menyangkut persoalan-persoalan yang terkait spesifik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akidah ini semua apa yang disyariatkan oleh Allah yang kita yakini kebenarannya dan harus diterapkan di dalam kehidupan kita, maka itu juga disebut sebagai akidah, sebagai sebuah kajian di dalam disiplin ilmu. Tetapi secara spesifik apa yang disebut dengan tauhid itu berbicara tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poin yang ketiga ya, ketika kita berbicara tentang tauhidullah, maka
segala pembahasan yang lain di dalam akidah, seperti misalnya keimanan kepada para rasul, para malaikat, ya kan, kemudian hari kemudian dan seterusnya, itu termasuk juga tentang takdir. Ini adalah pembahasan yang bersifat konsekuensi logis, karena kita meyakini adanya konsep tauhid di awal, maka konsekuensi logis daripada itu ya pembahasan yang lebih terperinci itu. Nah, ini adalah suatu keharusan. Nah, sementara di dalam kajian akidah, apa yang saya sebut sebagai rukun, misalnya al-imanu bil kutub, kemudian para malaikat, al-ghaib dan seterusnya, ya memang dia adalah pembahasan yang bersifat relevan. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ilmu akidah itu lebih umum bila dibanding dari ilmu tauhid. Nah, pada bagian lain juga kita dapatkan, ya, di dalam kajian akidah itu kita melebar lebih jauh lagi. Kita sampai pada tingkat, ya, melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai macam syubhat, ya, yang ada di dalam seluruh persoalan keyakinan keagama kita, ya, secara lebih luas, ya. Termasuk juga nanti di situ kita melakukan sanggahan dan kritikan terhadap kemungkinan adanya firqah-firqah atau sekte-sekte yang menyimpang dari kebenaran yang kita yakini. Nah, karena itulah kemudian sejak mula sejarah Islam kita dapatkan para ulama menggunakan istilah tauhid ini sebagai sebuah terminologi di dalam misalnya judul, ya, di dalam membuat judul kitab yang mereka tulis. Misalnya kita dapatkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau wafat 256, menulis kitab Kitabut Tauhid fil Jami' As-Sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Huzaimah, beliau wafat tahun 311, menulis kitab Kitabut Tauhid wa Isbatu Sifatir Rabb. Demikian pula pada abad keempat Hijriah, Abu Abdillah Muhammad ibn Khafif, beliau wafat 371 Hijriah, menulis kitab yang berjudul Kitabu I'tiqadit Tauhid, ya. Dan seterusnya. Saya kira termasuk juga barangkali di masa modern kita mendengar juga tulisan yang berjudul Risalatut Tauhid misalnya. Nah, nama yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, yang sering dipadankan dengan istilah akidah itu adalah al-iman. Nah, jadi kalau menyatakan ini adalah iman saya, itu sama dengan mengatakan ini tauhid saya, ini akidah saya. Apa makna iman? Menurut Al-Azhari di dalam kitab Tahzib Al-Lughah, kata al-iman merupakan, ya, ismul masdar dari kata atau kata benda dari kata kerja amana yu'minu, ya. Ya. Yang berarti at-tasdik, membenarkan, ya. Demikian menurut beliau kesepakatan para pakar bahasa Arab. Ini di dalam kitab Tahzibul Lughah jilid 15 halaman 531. Secara bahasa, al-imanu bima'na at-tasdik. Iman itu adalah membenarkan. Nah, secara syar'i, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau juga yang berjudul Al-Iman, beliau menukil beberapa definisi yang yang bersumber dari para ulama salaf. Misalnya adalah al-imanu, ya, amalun, ya, qaulun wa amalun wa niyat. Iman itu adalah
perkataan, perbuatan, dan niat. Nah, niat di dalam definisi ini disebut secara eksplisit, maksudnya adalah ya, tidak semua perbuatan selalu dipahami sebagai niat. Nah, sebagian juga berpandangan bahwa apa yang dimaksud dengan iman itu adalah ya, al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun wattiba'us sunnah. Jadi yang dimaksud dengan iman itu adalah perkataan, perbuatan, niat, dan mengikuti sunnah. Nah, di sini secara tegas ya, ada pula yang menyebutkan di sini ya, saya sebutkan lagi di sini secara tegas disebutkan ada yang mengatakan qaulun bil lisani wa'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Lebih konkret lagi, ucapan dengan lisan ya, kemudian membenarkan atau meyakini dengan qalbu dan mengamalkan dengan organ tubuh kita. Sementara seorang ulama kita, Sahal ibnu Abdullah at-Tusturi, beliau menyatakan qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, niat, dan sunnah. Al-imanu idza kana qaulan bila amalin. Keimanan itu jika hanya perkataan tanpa diiringi dengan perbuatan nyata, fahuwa kufrun. Ini kekufuran, kata beliau. Wa idza kana qaulan wa amalan bila niyyah fahuwa nifaq. Kalau hanya perkataan saja, perbuatan saja tanpa niat, ini adalah kemunafikan. Wa idza kana qaulan wa amalan bila sunnah fahuwa bid'ah. Kalau dia semata perkataan dan perbuatan tetapi tanpa mengikuti sunnah dan tuntunan, maka ini disebut sebagai bid'ah. Ini kata Al-Imam At-Tusturi. Nah, sahabat sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, beliau meriwayatkan suatu ijma' dari para sahabat dan tabi'in di mana mereka kemudian mendefinisikan apa yang disebut iman itu sebagai tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan qalbu, wa iqrarun bil lisan, ya, mengikrarkan secara verbal dengan lisan, wa amalun bil arkan, membuktikannya dengan perbuatan organ tubuh kita. Sehingga dengan demikian iman ini dia terdefinisikan secara holistik dan kemudian menyatu. Tidak boleh kita mengklaim misalnya iman itu hanya yang ada di dalam qalbu saja. Atau tidak boleh kita hanya mengatakan perkataan saja. Atau tidak boleh kita hanya pada aspek perbuatan. Nah, yang disebut dengan ilman ini adalah multi aspek dan multi dimensi. Antara qalbu kita, ini adalah ranah intuisi irfani kita, ya kan? Menyatu dia dengan aspek ucapan kita, lisan kita, dan juga bukan hanya dikatakan secara lisan tetapi dibuktikan konkret dengan organ tubuh kita. Nah, ini yang disebut dengan al-iman. Nah, sahabat sekalian, di antara para ulama yang menyebut karya mereka sebagai al-iman, misalnya Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam Al-Baghdadi, beliau menulis Kitabul Iman wa ma'alimuhu wa sunanuhu wa istikmalu darajatihi. Beliau menulis, judulnya adalah Kitab Al-Iman, rambu-rambu, tuntunan-tuntunan, dan jalan menyempurnakan derajatnya atau derajat keimanan. Lalu kemudian Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abi Syaibah
Al-Abasi, beliau menulis kitab berjudul Kitabul Iman. Termasuk juga Al-Hafidz Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yahya ibnu Mundah, beliau wafat 359 Hijriah, menulis kitab yang berjudul Kitabul Iman. Dan Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri menulis buku atau kitab yang berjudul Kitabul Iman. Nah, sahabat sekalian, yang ketiga, ada terminologi sunnah yang juga dipadankan dengan akidah. Yang sesungguhnya kalau kita bahas mengenai sunnah, ya, itu ya as-sunnah itu at-tariq, itu adalah jalan. Ini secara bahasa, namun secara definisi atau secara syar'i, sunnah ini memiliki banyak sekali pengertian, misalnya di dalam pandangan apakah itu ahli fikih, ahli hadis, termasuk juga para ulama usul fikih. Nah, kita fokus pada pembahasan terminologi sunnah sebagai derivat, ya, atau kata yang sepadan dengan istilah akidah ini. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, menjelaskan kepada kita bahwa penggunaan sunnah untuk perkara-perkara akidah itu bersebab, ya, posisinya sebagai pangkal atau asas din agama kita. Dan orang yang menselisihi sunnah itu berada di atas bahaya yang sangat besar. Ini kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ini syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi mengapa istilah sunnah ini disepadankan dengan istilah akidah, itu tadi argumentasi beliau. Sementara ulama kontemporer, ya, Syekh Nasir Abdul Karim Al-Aqil, beliau mengatakan bahwa penggunaan sunnah secara mutlak sebagai sebutan akidah kaum salaf ini karena ittiba, jadi komitmen para generasi salaf untuk ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga kepada para sahabatnya. Ini dikatakan oleh beliau di dalam kitab Mabahis fi Ilmil Aqidah, gitu ya. Juga diterangkan, ya, bahwa sunnah ini menjadi pokok kajian yang sangat penting di dalam kajian ilmu akidah, ya. Karena berpegang teguh dengan sunnah merupakan hal yang utama. Ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian ketika akidah ini diberikan atribut, ya, sunnah gitu, ini memang posisinya yang sedemikian tinggi, ya. Dan para sahabat waktu itu pun juga menggunakan istilah sunnah ini untuk perkara-perkara akidah. Nah, sehingga misalnya pada masa itu dikenal, ya, bahwa yang disebut dengan al-amilu bis sunnah, orang-orang yang melakukan sunnah itu dapat dipahami sebagai al-mutamassik bi aqidatis salaf, orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah generasi salaf as-saleh. Nah, pada abad ketiga Hijrah, sahabat sekalian, di masa Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah hidup, ya, tulisan-tulisan para ulama tentang akidah ini memang sangat populer, disebut sebagai as-sunnah, bahkan disebut dengan kitabus sunnah. Mengapa demikian? Karena pada masa itu kelompok orang-orang yang menyimpang atau ahlul bid'ah itu memang sangat luar biasa di dalam melahirkan karya-karya intelektual, ya. Kita ingat Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidup pada masa Al-Ma'mun misalnya, di mana memang geliat atau dinamika filsafat ketika itu, terjemah karya-karya filsafat dari luar Islam, Yunani dan seterusnya, itu sangat luar biasa. Sehingga terjadilah perdebatan publik.
Nah, pada masa itu para ulama ya, untuk kemudian mengidentifikasi diri sebagai orang-orang yang teguh dan istiqamah di atas akidah yang sahih ini, kemudian mempopulerkan istilah as-sunnah sebagai sebutan bagi akidah itu sendiri, berhadap-hadapan dengan barangkali kaum ya yang gemar sekali menggunakan pendekatan filsafat yang memang ketika itu digandrungi sekali oleh para pemimpin kekhalifahan waktu itu. Nah, sahabat sekalian, banyak sekali kitab-kitab yang ditulis pada masa ini yang disebut dengan as-sunnah, yang dalam maknanya adalah akidah sebetulnya. Diantaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, beliau wafat tahun 41 Hijriah, menulis kitab namanya Kitabus Sunnah. Kemudian Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ini putra beliau, wafat pada tahun 290 Hijriah, beliau juga menulis Kitabus Sunnah. Al-Khallal wafat 311 Hijriah, beliau menulis kitab namanya As-Sunnah ya. Demikian pula Abu Dawud wafat 275 juga menulis kitab namanya As-Sunnah, termasuk juga Ibnu Abi Asim menulis kitab namanya As-Sunnah. Nah, sahabat sekalian, yang keempat ada istilah usuluddin. Kata terminologi atau terma usuluddin terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah usul dan yang kedua adalah ad-din. Nah, ini populer bagi kita karena fakultas ya, salah satu fakultas atau program studi di negeri kita seringkali disebut dengan usuluddin ya, satu program studi yang biasanya menawarkan studi pada ilmu yang terkait dengan pokok-pokok agama gitu kan, seperti hadis, tafsir ya, akidah dan seterusnya itu. Nah, kata usul itu adalah bentuk jamak daripada aslun yang dalam bahasa Arab adalah ma yubna alaihi ghairuh ya. Apa-apa yang didirikan, sesuatu yang didirikan di atas itu disebut dengan asal. Ma yubna alaihi ghairuh. Jadi sesuatu yang didirikan di atasnya. Atau juga dipahami sebagai ma yatafarra'u anhu ghairuh. Sesuatu yang pangkalnya itu melahirkan cabang. Oleh karena itu dalam konteks ini usul dikatakan sebagai pokok-pokok atau prinsip umum. Apa? Pokok-pokok atau prinsip umum di dalam agama tentunya. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, untuk wawasan lah bagi kita ya. Kata usul yang bentuk tunggalnya adalah al-aslu, itu seringkali digunakan di dalam tradisi bahasa Arab. Misalnya pertama itu dijadikan sebagai atau maknanya adalah dalil. Ini populer di dalam tradisi masyarakat Arab. Misalnya para ulama kita terdahulu mengatakan al-aslu fi tauhidil asma'i was sifat suratul ikhlas. Jadi dalil asal daripada tauhid asma dan sifat itu adalah surat al-ikhlas. Wal aslu fi tauhid al-uluhiyah suratul kafirun. Dan dalil asal ya tauhid uluhiyah itu adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun itu. Al-kafirun. Wal aslu fi tauhidir rububiyah, dan dalil asal tentang tauhid rububiyah itu adalah ayat Allah di awal surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dikatakan juga usul atau asal itu adalah dasar yang kokoh. Misalnya para ulama kita mengatakan min usulit tauhid ya. Di antara prinsip-prinsip pokok atau yang umum ya, ilmu tauhid itu anna tauhidar rububiyah, bahwa tauhid rububiyah itu yastalzimu tauhidal uluhiyah, meniscayakan tauhid uluhiyah. Wa anna tauhidal uluhiyah, dan bahwa tauhid uluhiyah itu yatadammanu tauhid ar-rububiyah. Dia mengandung secara inheren tauhid rububiyah.
Nah, yang ketiga ya, dasar sesuatu yang dasar untuk menganalogikan sesuatu. Nah, misalnya perkataan para ulama akidah itu al-aslu al-ilmu bil mahsus aslul ilmi bil ghaib. Ya, jadi pengetahuan kita tentang dunia yang yang bersifat indrawi atau fisik ya, asal dasar merupakan pokok atau asal dasar pengetahuan kita tentang yang gaib. Jadi sahabat sekalian, mengapa kita mengerti misalnya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim dan semua sifat-sifatnya, ada nikmat, ada siksa dan seterusnya itu, kita mengetahui itu secara indrawi kita tidak mengetahui, tetapi mengapa secara maknawi kita mengetahui hal tersebut? Karena memang kita memiliki pengetahuan tentang apa-apa yang secara indrawi kita lihat secara langsung. Nah, yang keempat yang disebut dengan al-asal di dalam tradisi para ulama kita adalah maknanya yang terkuat di antara dua makna atau masalah. Misalnya ungkapan al-aslu fi ma'anil Qur'an al-ihkam. Dasar yang terkuat dari makna-makna Al-Quran itu ya memang bersifat tegas ya, mudah untuk dipahami. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, maka di antara beberapa makna yang biasa digunakan oleh para ulama kita ya, untuk memberikan pengertian tentang aslun atau usul ya, maka usuluddin itu lebih tepat ya jika diambil dari makna yang kedua, yaitu adalah dasar yang kokoh. Sehingga kalau kita mengatakan usuluddin, maka maknanya adalah kaidah-kaidah atau prinsip umum yang menjadi dasar di mana agama itu dan keyakinan itu dapat ditegakkan. Nah, Syekh Dr. Ibrahim Al-Buraikan ya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan usuluddin itu adalah al-mabadi'ul 'ammah wal qawaid al-kulliyatul kubra allati biha tatahaqqaqu ta'atullahi wa rasulihi wal istislamu li amrihi wa nahyihi. Prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah utama yang dengannya terwujud ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta ketundukan terhadap segala perintah dan larangan Allah maupun juga larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, apa yang disebut dengan usuluddin atau pokok-pokok di mana keyakinan beragama kita dan agama kita ditegakkan di atasnya, maka itu mencakup rukun iman yang 6, termasuk juga rukun Islam yang 5. Nah, meskipun nanti hal-hal yang bersifat misalnya praksis, amalan-amalan praktis itu dikenal sebagai al-furu'iyah, hal-hal yang bersifat cabang. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, beberapa kitab misalnya yang menggunakan terminologi ini adalah Al-Imam Al-Baghdadi wafat 429 menulis kitab berjudul Kitabu Usuluddin. Kemudian juga Ibnu Battah menulis kitab Asy-Syarh wal Ibanah an Usuluddin wad Diyanah ya. Penjelasan dan keterangan mengenai pokok-pokok as-sunnah ya. Saya ulangi sekali lagi. Al-Imam Ibnu Battah beliau wafat 378 Hijriah menulis kitab berjudul Asy-Syarh wal Ibanah an Usulis Sunnah wa ad-Diyanah. Jadi penjelasan dan keterangan tentang pokok-pokok sunnah dan agama. Demikian pula Abul Hasan Al-Asy'ari beliau wafat tahun 324 Hijriah menulis kitab berjudul Al-Ibanah an Usulid Diyanah, keterangan tentang pokok-pokok beragama. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, istilah lain juga dikenal sebagai asy-syariah. Asy-syariah ini bisa juga disebut sebagai syir'ah yang berasal dari kata syara'a.
ya. Ya, yang dapat diartikan dalam dua makna ya sekaligus. Yang pertama adalah masyra'atul ma, sumber air yang terus mengalir, tak terputus, didatangi oleh manusia untuk keperluan minum. Demikian pula untuk mengairi tanaman ya. Lalu kemudian untuk sampai kepada masyra'atul ma itu dalam tradisi bahasa Arab jalannya mudah ya. Tidak sulit, bahkan tidak memerlukan timba karena memang airnya mungkin sangat dangkal di permukaan. Yang kedua, istilah syariah ini juga disebut oleh para ulama kita sebagai at-tariq al-wadih ya, jalan yang terang. Nah, di dalam bahasa Arab dikatakan misalnya syara'tu au asyra'tu lahu tariqan, itu artinya saya membuka jalan atau saya menjadikannya terang, lurus dan tidak berbelok-belok. Demikian yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an, wa kadza wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, saya ulangi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya, bagi setiap umat itu kami jadikan ya di antara mereka syir'ah ya. Syariat ya, kemudian minhaja, jalan hidup atau beragama yang lurus. Nah, pertanyaannya ya, apakah ada hubungan istilah bahasa dan istilah definisi syar'i ya yang dijelaskan oleh para ulama tadi? Ada. Misalnya, mengapa istilah syariat Islam, ajaran-ajaran Allah yang diturunkan kepada kita disebut sebagai syariat, yang berasal dari kata atau asal kata seperti tadi maknanya saya jelaskan itu. Satu, misalnya hukum-hukum syariat itu dianalogikan sebagai sumber air yang tidak pernah tidak dibutuhkan. Mesti kita butuh apa yang disebut dengan sumber air, karena air itu adalah sumber bagi kehidupan kita. Dia tidak terkontaminasi, mudah kemudian dicapai, dan tidak ada ketimpangan atau penyimpangan dari tujuan-tujuan pokok diturunkannya suatu syariat ya, sebagaimana orang memperlakukan sumber atau mata air tadi. Poin yang kedua, syariat ini dianalogikan sebagai sesuatu yang tidak pernah terputus. Ya, mata air itu terus ya mengeluarkan airnya. Demikian pula syariat kita ini akan terus menjadi solusi yang abadi di dalam menjalankan berbagai macam tantangan kehidupan masa lampau ataupun waktu saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, sebagaimana sumber air itu mudah dicari, maka ya untuk mengairi tanaman, binatang ternak dan lain-lain, demikian pula syariat ini yang mudah dilaksanakan. Makanya Allah selalu menegaskan ya, ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Tidak pernah Allah menjadikan di dalam agama ini suatu kesulitan bagi kalian. Demikian pula ya, syariah itu memberi petunjuk dan mengantarkan manusia pada perbuatan baik ya, dengan menegakkan keadilan serta meniadakan segala kezaliman. Oleh karena itu, para ulama kita menyatakan dalam syariat Islam itu tersedia gizi bagi akal manusia dan kesehatan bagi jiwanya. Syariat merupakan keselamatan jiwa manusia sebagaimana sumber air merupakan jalan keselamatan bagi raga mereka. Nah, itu makna filosofi dari penjelasan kata syariah itu sendiri. Nah, secara istilah atau secara terminologis, apa yang dimaksud dengan syariat itu ya, apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, semua rasul ya, berupa pokok-pokok keimanan, kebaikan dan ketaatan, dan sama sekali tidak ada pertentangan pada ajaran-ajaran pokok mereka. Ini kita ambil misalnya dari surat Asy-Syura ya, surat ke-42 ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha
wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Dia telah mensyariatkan, ya, Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwahyukan kepada Nabiullah Muhammad dan apa yang telah diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu menegakkan din yang satu. Tidak ada din. Di dalam Islam, din ini bentuk katanya adalah tunggal. Tidak ada adian. Maka wala tatafarraqu fih. Din itu sejatinya adalah dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, sekarang pertanyaannya adalah, ya, terminologi syariah digunakan untuk istilah teknis bagi persoalan-persoalan keimanan yang selama ini barangkali istilah syariah itu lebih populer di masyarakat atau umat kita dengan persoalan-persoalan yang bersifat praktis keagamaan. Nah, mengapa demikian istilah syariah? Jadi mengatakan ini adalah syariah, ini adalah iman, ini adalah tauhid, ini adalah akidah. Mengapa demikian di dalam tradisi ahli sunnah misalnya? Ada penjelasan bahwa keyakinan kita bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan sekaligus. Allah memiliki sifat sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri dan diterangkan pula oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Quran merupakan kalamullah ghairu makhluk, yang tidak tercipta. Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Apa-apa masya'akan wa malam yasha'alam yakun, apa-apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia adalah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita juga tidak mentakfir, mengkafirkan ahli kiblat, ya, hanya karena melakukan dosa semata. Karena melakukan maksiat itu bukan menjadi alasan untuk mengkafirkan seseorang, ya kan? Kita beriman bahwa pelaku dosa besar misalnya akan mendapatkan syafaat dan berbagai macam perkara-perkara pokok agama lainnya. Karena itu kemudian demikian luas cakupannya itu, ya, tidak saja mencakup aspek abstrak yang ada di dalam keyakinan, tetapi juga praktis keseharian kita, sehingga para ulama, ya, di dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut persoalan-persoalan keyakinan itu atau pokok-pokok agama itu sebagai as-syariah. Jadi kalau kita mengatakan ini adalah syariah, maka kita katakan ini adalah akidah, ini adalah iman, ini adalah tauhid, dan seterusnya. Nah, Dr. Osman Jum'ah Dhumairi, ya, saya baca kitab beliau berjudul Madkhal li Dirasatil Aqidatil Islamiyah, pengantar untuk studi akidah Islam. Beliau mengatakan bahwa penggunaan terminologi syariah untuk sebagai istilah teknis bagi akidah ini jarang memang terjadi, namun bisa diterima oleh para ulama kita, ya. Tadi saya sampaikan syariah ini lebih populer dengan persoalan-persoalan yang praktis amaliyah, sementara akidah itu lebih dekat kepada persoalan-persoalan abstrak, ya, yang ada di dalam ranah keyakinan. Tetapi kan semuanya itu juga menyangkut ajaran Islam secara lebih luas. Nah, jadi karena itulah kemudian kita dapatkan di dalam karya para ulama terdahulu, misalnya Al-Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri menulis kitab namanya Asy-Syariah. Demikian juga Ibnu Battah, beliau wafat tahun 378 Hijriah, menulis kitab Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujanabatil Firaq Al-Mazmumah, yang artinya keterangan yang jelas tentang syariat, ya, kelompok yang selamat, dan kemudian bagaimana menjauhi sekte-sekte yang tercela. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, terakhir saya ingin menyampaikan ada lagi satu terminologi yang dikenal oleh para ulama kita sebagai padanan bagi akidah, yaitu adalah al-fiqhul akbar. Nah, ini fikih yang besar, berarti ada al-fiqhul asghar. Nah, ini sudah dapat diduga, ya.
Fikih ini kan lebih dekat di dalam benak kita sebagai disiplin ilmu yang menyangkut ya tata cara beribadah secara praktis ya, ritual kita. Jadi berbeda dengan masa awal kodifikasi ilmu-ilmu keislaman di mana fikih itu mencakup perkara-perkara cabang. Kalau di awal mula dulu ya kodifikasi ilmu Islam itu tidak dibedakan. Pada perkembangan kemari saja kemudian istilah fikih ini lebih dimaknai sebagai persoalan-persoalan cabang. Tapi kalau di masa awal, jadi fikih ini mencakup semua persoalan agama. Jadi yang pokok dalam agama ini pun juga masuk di dalam ranah kajian yang disebut dengan fikih. Karena itu misalnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau mengatakan fikih ialah pengetahuan jiwa tentang hak dan kewajibannya. Maksud beliau, mengkaji segala hal yang bermanfaat sekaligus yang membahayakan bagi kehidupan seorang muslim. Di akhirat seperti perkara keyakinan, amalan-amalan praktis kita beribadah, termasuk juga bagaimana kebeningan jiwa kita atau tazkiyatun nufus maupun kajian akhlak. Itu masuk di dalam ranah fikih di dalam penjelasan beliau. Tapi nanti untuk memilah-milah dan orang tidak bingung kajian fikih ini mana saja yang menyangkut persoalan-persoalan pokok ya dan mana keyakinan dan mana persoalan-persoalan yang bersifat cabang praktis itu, lalu muncullah istilah bagi yang pokok itu disebut al-fiqhul akbar, bagi yang cabang itu disebut al-fiqhul asghar. Nah, ini istilah yang kita kenal. Nah, sahabat sekalian, Al-Imam Abdul Aziz Al-Hanafi dalam kitab beliau Kashful Asrar ala Usul ya, Al-Bazdawi beliau menjelaskan fikih akbar untuk disiplin ilmu akidah karena memang statusnya lebih besar, lebih agung dibanding dengan hukum-hukum cabang yang bersifat praktis kemudian yang disebut dengan al-fiqhul asghar. Di samping itu kata beliau perlu dimaklumi bahwa dalam pandangan Islam, kemuliaan dan kedudukan sebuah ilmu itu tergantung pada status objek ontologis kajiannya itu. Apa yang dikaji? Karena itu saudara sekalian, semakin tinggi persoalan yang dikaji, ya, status ontologis yang dikaji itu lebih tinggi, maka status ilmu lebih tinggi. Tauhid itu yang dibahas Allah. Dan zat Allah adalah zat yang maha tinggi segala-galanya. Maka tidak ada lagi ilmu yang lebih tinggi sesungguhnya daripada ilmu yang mengkaji persoalan uluhiyah ini, ketuhanan ini. Nah, dalam konteks fikih disebutlah sebagai al-fiqhul akbar, fikih yang besar. Nah, di antara misalnya yang populer yang kita ketahui adalah karya Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150 Hijriah. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar yang berisi tentang penjelasan pokok-pokok agama. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, demikian penjelasan saya tentang beberapa terminologi yang dipadankan oleh para ulama kita sebagai istilah teknis atau sebutan lain bagi akidah itu sendiri. Mohon maaf waktunya agak panjang pada sesi ini agar tidak terputus ya dan pengetahuan atau refresh pengetahuan kita menjadi utuh. Itu saya kira diperlukan penjelasan yang menyeluruh. Saya kira demikian para sahabat sekalian, semoga kita tetap istiqamah di atas agama ini. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.